Halo, berjumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Di episode kali ini, saya ingin membahas tentang undang-undang terkait atau hukum terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, undang-undangnya ada banyak. Undang-undangnya apa saja sih yang ada di Indonesia? Antara lain adalah satu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 misalnya tentang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir, undang-undang yang baru saja dilahirkan, baru saja disahkan pada tahun ini, tahun 2020, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum saya mulai, saya ingin dulu sampaikan apa sih yang disebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja itu adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu adanya unsur upah, adanya unsur pekerjaan, dan adanya unsur perintah. Upah diberikan oleh pengusaha, pekerjaan dilakukan oleh pekerja, dan kemudian perintah diberikan oleh pengusaha ataupun perusahaan. Saya ingin membahas hal-hal yang umum tadi yang sudah saya sampaikan, antara lain adalah nomor 1 tentang perjanjian kerja, kemudian yang kedua tentang outsourcing, yang ketiga tentang peraturan perusahaan atau company regulation, yang keempat tentang PKB, perjanjian kerja bersama, yang kelima tentang pengupahan, dan yang keenam tentang hak-hak pekerja. Kita mulai dengan definisi dari perjanjian kerja ya. Kita mulai dari sisi yang pertama. Apa yang disebut dengan perjanjian kerja? Perjanjian kerja itu adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban itu apa saja misalnya? Dalam perjanjian kerja itu diatur mengenai satu, adanya upah, upahnya ada berapa rupiah nih atau berapa dolar kalau yang dibayar pakai dolar. Kalau yang dibayar pakai mata uang lain ditulis juga. Kemudian yang kedua adalah apa pekerjaannya apa? Tugasnya itu apa? Kewajibannya apa dari pekerja, ya. Kemudian yang lainnya adalah tergantung dari rumit atau tidaknya, besar atau tidaknya perusahaan. Ada perusahaan tertentu menyebutkan departemennya apa, posisinya apa. Namun yang paling penting adalah identitas para pihak, harus ada siapa yang tanda tangan, pekerja, dan dari pengusaha siapa, misalnya direktur HRD atau manajer HRD boleh, ya, dan itu harus orang Indonesia. Terus kemudian yang paling penting yang lainnya adalah dituliskan kapan akan dibayarkan gaji atau upah tersebut. Oke? Nah, jenis-jenis dari perjanjian kerja itu sendiri ada berbagai macam. Salah satunya adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disebut dengan perjanjian kerja kontrak. Ada batasan waktunya. Yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja permanen. Yang ketiga itu adalah tentang perjanjian kerja harian atau harian lepas. Dan yang terakhir yang sekarang sudah diatur atau baru saja diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah dilihat dari jam, ada berapa jam orang tersebut bekerja. Saya akan buat perbedaan antara PKWT dengan PKWTT, antara kontrak dengan permanen. Apa bedanya? Untuk yang kontrak, perjanjian kerjanya harus tertulis. Kalau yang permanen, boleh tidak tertulis, tapi nanti perusahaan harus mengeluarkan surat keputusan apa nih pekerjaan dari pekerja tersebut. Oke? Yang kedua, bedanya lagi, kalau yang permanen, boleh ada masa percobaan paling lama 3 bulan. Kalau yang kontrak tidak boleh. Perbedaan dari antara PKWT dengan PKWTT yang lain adalah ketika
hubungan kerja berakhir. Ketika hubungan kerja berakhir itu pekerja permanen akan mendapatkan, tapi tergantung dari kenapa hubungan kerja tersebut berakhir. Kalau yang bersangkutan atau pekerja saya mengundurkan diri, itu hanya mendapatkan uang pisah. Namun ketika diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan, maka pekerja yang bersangkutan akan mendapatkan pesangon misalnya satu, terus kemudian penggantian hak, kemudian penghargaan masa kerja. Sedangkan untuk PKWT atau untuk kontrak tidak mendapatkan apa-apa. Namun setelah lahirnya Omnibus atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, diperkirakan perusahaan harus membayarkan kepada kita, itu apa? Kepada kita sebagai pekerja, itu adalah kompensasi, namun besarnya belum tahu berapa rupiah, berapa bulan gaji, apakah dalam 1 tahun akan diberikan, ataukah dalam 2 tahun, itu belum ada aturannya. Sekarang masih dalam tahap rancangan peraturan pemerintahnya. Ketika pekerja permanen itu ingin melakukan pekerjaan lebih dari satu, itu boleh. Tapi kalau dari pekerja kontrak itu hanya satu jenis saja. Nah, itu adalah tadi kurang lebih perbedaan antara permanen dengan pekerja kontrak. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya adalah tentang pekerja harian. Pekerja harian itu diatur di dalam, secara detail diatur di dalam Kepmen nomor 100 tahun 2024. Nah, di situ tertulis di dalam pasal 10 kalau saya tidak salah, itu ditulis bahwa pekerja harian itu tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Boleh 21 hari, tapi tidak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan, 21 hari, 21 hari, 21 hari, itu harus diangkat menjadi pekerja PKWT atau pekerja PKWTT. Ya, nah dan yang terakhir adalah pekerja menurut jam. Jadi dihitung berdasarkan jam, berapa jam dia bekerja. Nah, gajinya itu atau upahnya itu disesuaikan sesuai dengan jam kerjanya dia. Aturan tentang pekerja yang berdasarkan jam ini pada saat sekarang di Desember 2020 ini belum dilahirkan. Masih dalam rancangan peraturan. Nah, nantinya besarnya berapa rupiah, harus berapa jam per harinya, itu belum diatur. Untuk episode kali ini mengenai perjanjian kerja kita akhiri di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian kita akan bertemu di episode berikutnya mengenai undang-undang terkait ketenagakerjaan. Sampai jumpa.